ada berita menghebohkan, tapi tidak aneh. Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ditolak di Madura, katanya oleh tokoh ulama Madura dan tokoh Madura, katanya. Ini katanya nih, diduga. Tapi saya baca loh di YouTube, ngedengerin di YouTube. Jujur aja saya nggak percaya kalau ada tokoh ulama di Madura atau tokoh pemuda, tokoh masyarakat Madura, tokoh pemuda nolak Haji Imaduddin. Saya nggak percaya. Jujur aja nggak percaya saya. Karena saya tahu persis ulama-ulama Madura itu sangat ramah, sangat sopan, sangat alim. Tokoh-tokohnya juga begitu. Berakhlak, beradab, berilmu, sangat memahami agama, sangat tahu etika dan sopan santun. Terkenal Madura itu agamis, daerah agamis, gudangnya ulama, masyarakatnya juga sama, ramah, sopan, dan mayoritas itu pecinta Nahdlatul Ulama, baik secara kultural maupun struktural. Saya udah tahu itu, saya yakin. Jadi saya nggak percaya kalau ada yang mengatasnamakan tokoh ulama Madura, tokoh Madura menolak Haji Imaduddin. Jujur saya nggak percaya. Kalau menurut saya mah, saya duga itu bukan ulama, menurut saya mah. Bukan tokoh Madura, bukan menurut saya mah. Sebab ulama Madura itu hampir semuanya, ulama Madura dan tokoh Madura itu orangnya baik, ramah, sopan. Sopan, baik, ramah, tidak arogan, tidak egois. Dan banget cintanya pada Nahdlatul Ulama. Kenapa sebabnya? Karena di sana kan ada Syekh Khalil Bangkalan Madura, tokohnya, pendirinya Nahdlatul Ulama. Pengaruhnya masih sangat kuat sampai sekarang ke NU-annya. Dari yang dewasa sampai yang kecil, dari laki-laki dan sampai ke perempuan, sangat kuat NU-nya. Sekali lagi saya nggak percaya kalau itu ulama yang nolak Haji Imad dan tokoh Madura. Saya yakin itu bukan. Madura itu dari dulu sampai sekarang sangat bagus masyarakatnya, penduduknya. Muslimnya muslim yang taat, yang hebat. Ahli ngaji, ahli kitab. Saya sangat percaya di Madura itu ulama-ulamanya, masyarakatnya, tokoh-tokohnya tidak suka kepada segala sesuatu yang arogan. Yang arogan, yang buruk, nggak mau. Soleh-soleh semuanya. Saya menduga itu hanya oknum-oknum kelompok-kelompok dari salah satu ormas yang dibubarkan, yang ngaku-ngaku tokoh ulama Madura dan tokoh Madura itu. Ya, hanya oknum-oknum dari kelompok ormas yang dibubarkan, fanatismenya. Ya, katakanlah itu mah oknum-oknum jongos-jongos, oknum-oknum Habib yang dia bela, ya, yang dulu pernah memimpin ormas yang dibubarkan. Nah, tahu sendiri semuanya lah. Paling itu jongos-jongosnya. Bukan ulama menurut saya, bukan tokoh ulama, bukan tokoh Madura, bukan. Karena tadi saya tahu semua ulama Madura, jangankan tokohnya, ulama Madura dan tokoh Madura, semua masyarakatnya aja cinta NU, Nahdlatul Ulama. Jadi sangat jauh sekali kalau menolak Haji Imaduddin hanya karena sebuah tesis. Di Madura itu yang saya tahu adatnya, mau korbankan nyawa karena harga diri kalau istrinya diselingkuhi orang, dibawa kabur orang, baru itu urusannya dengan harga diri dan nyawa. Itu yang saya tahu. Saya juga banyak kok punya sahabat orang Madura di Banten ada, dan saya sering ke Madura. Dan ini informasinya pun informasi dari Madura juga. Terkait berita Haji Imad ditolak itu,
Bahkan mereka memberikan kabar Madura siap Madura siap menerima Haji Madudin, mengawal bahkan menjaga. Itu berita yang masuk ke saya tuh. Jadi bohong itu kalau saya mah. Itu bukan tokoh ulama, bukan ulama lagi menurut saya mah, bukan tokoh Madura lagi. Hanya itu oknum, saya bilang dia, oknum kelompok sebuah organisasi yang sudah dibubarkan, yang terlarang. Ya katakanlah budak atau jongosnya oknum habaib lah, yang sengaja menggunakan aparatur negara untuk menolak Haji Imad. Nah giliran dia butuh ke aparatur negara, nah, dia pakai tuh aparatur negara. Tapi ketika tidak dibutuhkan, contohnya polisi apa, dia oknum itu yang seperti itu, kelompok itu kadang-kadang mencaci maki, nah, menghina terkadang, seolah-olah tidak butuh adanya kepolisian. Tapi kalau untuk kepentingannya, mereka datangnya biasanya ke kepolisian untuk menolak kedatangan Haji Imaduddin. Nah ini nih kelicikan-kelicikan oknum-oknum tuh. Seperti pernah terjadi di Kabupaten Pandeglang, ada Ormas dan LSM sudah merencanakan akan mengadakan pernyataan sikap mendukung Haji Imaduddin dan menolak kedatangan imigran Yaman. Begitu dulu. Kemarin nih ada beberapa bulan yang lalu dari beberapa ormas tuh. Ya, apa yang terjadi? Ya tadi oknum-oknum dari salah satu organisasi yang sudah dibubarkan, saya bilang jongos-jongos budak-budak dari oknum Habib yang penjilat, yang sok-sokan, sok bersarinya, sok suci, sok benar, sok takbir. Nah, dia menyurati Polres Pandeglang. Dia gunakan tuh kekuasaan kepolisian untuk membatalkan acara Ormas dan LSM yang mendukung Haji Imaduddin tuh dan menuntut tes DNA. Kemarin giliran membutuhkan tenaga dan kekuasaan kepolisian, dia deket-deketin tuh kepolisian. Biasa mengatasnamakan keresahan masyarakat, menyinggung perasaan kami. Tapi kalau dari kelompoknya nggak peduli mau meresahkan masyarakat, enggak menyinggung kelompok orang, bodoh, dan harus diterima, ngotot pasti, tidak boleh ditolak. Saya yakin itu. Ya, kalau ada salah satu oknumnya dari kelompoknya mau dakwah ceramah dari Pandeglang atau di Banten, ada yang nolak, pasti mereka ngotot, pasti persekusi, pasti anti ulama, anti Islam, anti Sanet, pasti begitu. Nggak berpikir apakah itu nanti menyinggung orang, ya, atau meresahkan, nggak berpikir. Tapi kalau kelompok dia menolak orang lain, pasti mengatasnamakan meresahkan masyarakat, menyinggung perasaan kami, blak blak blak, tidak menghargai, blak blak blak, demi keamanan, demi jangan terjadinya berbenturan fisik, tolong jangan diizinkan. Begitu, cak cicuk cuap cuap kecap. Udah tahu saya mah otak-otak seperti itu, yang menang sorangan baik, yang menang dewek. Ini mungkin sudah terjadi nih. Itu kayaknya sama itu pola motifnya di seluruh Indonesia, kan begitu diterapkan. Karena memang bosnya itu nggak tahu tuh bos besar, bos kecil, bos disabdah, bos setengah-setengah kali. Itu yang perintahkan kayaknya. Harus ditolak di Indonesia ini. Jangan diberi panggung ngomongnya juga. Jangan diberi panggung. Siapa lagi kalau bukan dia lagi. Kalau dianya harus diberi panggung. Yang lain jangan. Ada apa? Bos, saya tahu tuh, insya Allah. Ya siapa lagi lah. Nah ini sebetulnya penolakan terhadap Haji Imaduddin yang mengatasnamakan tokoh ulama Madura dan tokoh Madura. Ini dimanapun berada penolakan itu, menurut saya itu sudah bukti bahwa paniknya kelompok sebelah itu. Panik sudah gelisah mereka, sudah tidak tenang mereka. Maju kena mundur kena, seperti makan buah si malakama. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hampir seluruh rakyat Indonesia ini sudah mengetahui kedok mereka sebetulnya, ya, akibat dari tesisnya Haji Imad. Maka sudah turun kepercayaan tuh umat Islam di mana-mana.
rakyat Indonesia. Sehingga mereka juga takut, khawatir, kecewa, sedih bahwa kelompok mereka tidak dikatakan dzurriyyat Nabi. Karena adanya tesis penelitian ilmiah Haji Madudin. Itu mereka menangis, sebetulnya panik. Dan memaksakan supaya tetap orang Indonesia umat Islam meyakini mereka dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Makanya gimana? Ketika Haji Mat mau dakwah ceramah di mana saja itu, istilah mereka itu kata bosnya nih ya, bosnya. Siapa lagi kalau bukan dia lagi? Bukan dia lagi, Jangan diberi panggung katanya. Sekarang ini ada kelompok yang sengaja ngadu domba habaib dengan kiai, kiai dengan kiai, habaib dengan NU. Pret, nuduh orang ngadu domba. Bukannya lo yang ngadu domba lewat segmen gerakan-gerakan. Nuduh ke orang nggak tahu diri. Siapa yang bikin resah di Indonesia, bikin panas Indonesia? Nuduh orang. Siapa yang ngadu-ngadu kiai dengan Habib, kiai dengan kiai Gus, dengan yang lain, dengan Habib, dengan NU? Siapa? Nuduh orang. Nggak ngaca lah. Bukan lo kan? Ngomong aja Arab dewek. Disangkanya orang desa bodoh-bodoh semua. Udah tahu dah siapa. Kamu tuh tahu semuanya. Hanya belum sepenuhnya berani ngomong aja. Ini sudah mulai seperempatnya ngomong nih orang desa. Karena sudah tahu. Kedok-kedok kamu semua tuh sudah tahu semua. Siapa lu sudah tahu semua. Jadi percuma lu ngomong-ngomong mensucikan diri, ngaku diri dzurriyyat Nabi, ngomong syariah, bla. Udah percuma menurut saya mah. Orang Indonesia nggak bisa dibohongi dong. Melek semua, udah tahu semua. Ya, dari mulai orang-orang yang ada di gedung perkantoran sampai ke pasar, sampai ke emperan toko, tahu sudah siapa lu. Jangan mempertahankan ego. Sudah aja mending ngaku, minta maaf, ngaku, iya saya ini bukan dzurriyyat Nabi, ngaku, mohon maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Udah gitu. Tapi saya tolong tetap hormati, tetap hargai, tetap muliakan, tetap beri panggung, tetap cium tangan. Tangan saya dicium, kaki saya dicium, tetap saya diberi uang. Ya, jadi supaya kami jangan dawir lagi. Beri aja uang, sumbangan, di mana digaji oleh orang Indonesia, umat Islam. Begitu aja, udah sales. Orang Indonesia ramah-ramah kok. Mendingan jujur daripada sosokan jaim-jaiman. Karena percuma ditutup juga. Udah hampir tahu semua. Saya sering ke lapangan kok, ngobrol-ngobrol dengan yang lain, dengan orang-orang yang di jalan, di emperan sampai gede yang perkantoran, sudah tahu semua. Jadi percuma ditutup-tutup juga sudah tahu. Yang namanya busuk ya busuk aja udah. Yang namanya perak tetap nggak bakal jadi emas. Pinternya lagi suka nuduh-nuduh orang. Lebih jahatnya lagi, pinter-pinter tapi jahat. Pinter tapi jahat, busuk. Ya. Jubahnya jubah, pakaiannya memang jubah, tapi dalamnya jubah busuk. Jubah sok pinter, sok tahu, sok bener, sok ulama. Apa pinternya? Kalau ada sesuatu yang timbul dari orang-orang oknum NU atau yang lain selain kelompoknya, apa aja itu, apa bilangnya narasinya? Hati-hati, ini adu domba sesama umat Islam, dipecah belah, hati-hati. Ini adu domba antara Gus dengan Habib, Habib dengan Kiai, hati-hati. Bisa aja selalu menakut-takuti orang Indonesia, masyarakat Islam, narasi-narasi adu domba, perpanjang umat, adu domba, perpanjang Islam, hati-hati. Begitu terus narasi. Nah, jadi orang itu percaya, padahal itu sengaja sudah bentuk retorika, narasi agar kejahatannya tidak dibongkar dan ditutup, sehingga orang mau melanjutkan kasus itu tidak mau karena tutup adu domba. Padahal untuk alat dia. Yang kedua untuk pengalihan isu sebetulnya. Makanya narasinya hati-hati, ini adu domba sesama Islam, sentimen pada Islam, anu bla bla. Nah, kalau itu persoalannya bener, betul nggak ada yang adu domba. Semua persoalan itu apapun, baik persoalan pribadi dengan pribadi, kelompok dengan kelompok, ya,
Kalau memang sebuah persoalan yang dianggap menjadi masalah oleh kedua pihak, pasti itu ada perbedaan, pasti. Yang dikatakan adu domba ini kalau ada yang nyeting by grand design. Tapi kalau sebuah persoalan tidak ada by grand design, tidak ada yang nyeting, kemudian timbul secara alami, jangan main tuduh adu domba. Ini kan sengaja nih melempar bola api nih, membuat samar. Akhirnya orang jadi curiga. Jangan ini pengadu domba, ini pengadu domba. Saudara dengan saudara saling curiga. Nah ini gara-gara narasi itu. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang mau ini hati-hati adu domba antara muslim dengan muslim, habaib dengan kiai dengan kiai. Belum tentu semuanya adu domba. Yang adu domba ini di Indonesia yang jelas secara fakta terbukti, valid, tidak bisa ditolak. Belanda, Londo, itu adu domba. Dan itu yang menipu antek-antek Belanda. Orang Banten aja dulu, Kiai Banten, Pulau Banten, ahli tarekat Banten, diadu domba. Pejuang-pejuang Banten dengan masyarakatnya diadu domba oleh oknum yang diangkat mufti. Adu domba, maling teriak maling, pengadu domba, meneriakan ngadu domba, padahal mah dia lagi, lulu lagi mengadu dombanya, nuduh orang-orang. Kebiasaan Belondo terus saja dilakukan di zaman Saiki, Sopoku. Kan saya pernah ngomong kemarin di video bahwa ada oknum Habib rusak kusuk lobby sana lobby sini untuk menghentikan suara kebenaran. Ya kan banyak bukti. Gus Arya ada, entah benar entah tidak, tapi kan ada yang jelas, ada yang nelpon ke yang lain ada. Kalau mau dibilang, yang ke saya juga ada kok. Oknum sengaja menghentikan agar saya berhenti bersuara. Hebat mengatasnamakannya mah. Mengatasnamakan supaya damai, supaya kondusif. Intinya bukan itu. Supaya oknum-oknum itu jangan ketahuan belangnya. Jangan ketahuan palsu nasabnya. Biar Indonesia tidak menuduhnya nasab palsu oleh oknum tersebut. Itu sebetulnya udah panik, udah pusing, udah kehel, cukup ramai karena hel, liur lanjung, ngarepan. Nah, tumben nggak ada gerakan perang, ayo jihad, perangin saha. Gerak dia, bingung nggak nama lain di medsos sih. Nah, perang di medsos tuh ani, karena mohon maaf nih, saya melihat mantau di netizen di berbagai channel yang membahas nasab, hampir 90% itu mendukung Haji Maduni, mendukung Zuriat Wali Songo. Makanya dia pusing lin. Demo perang, siap tidak? Siap jihad, perang. Tumben cecorokan begitu. Tumben melempem di medianya. Tumben, ayo demo ke dia tuh, ayo demo kan itu ke langit demo tuh ke internet tuh, demo ke internet gerak. Tumben dia sosok demo dia. Tapi bisanya ini namanya hebat Allah Ta'ala sama dianya. Penjorokan. Siap jihad, dia cek jongosnya. Siap perang, cek jongosnya budaknya. Siap. Allah Ta'ala diberi perang medsos. Itu bisa cecorokan. Nah, nggak bisa dia cerok-cerok teriak-teriak jihad. Nggak bisa dia. Ada dia jahit hatimu, jahit otakmu, jahit pikiranmu, jahit nasabmu. Bukan dia, jahit. Oknum. Udahlah berhenti di Indonesia dengan keluar-keluar so jago sopin so cuci. Jangan suka merasa paling pintar agama. Kesiangan. Di Indonesia ini dari dahulu, dari zaman Wali Songo, zaman Saiki, lebih pintar mereka ulama-ulama yang keturunan Wali Songo, lebih pintar mereka dalam agama. Zaman sekarang pun jangan dikira kelompok kalian itu lebih mahir. Jangan. Kalian ngomong hukum, mereka juga lebih tahu.
Udah nggak aneh kalian ngomong hukum di Indonesia ini. Jadi jangan sok jago sok panggung, nggak ada. Di atas langit ada langit. Kalian baru langit satu. Di Banten udah ada langit yang ketujuh. Jadi nggak usah teriak sok jago sok agama, nggak. Malu lah, malu udah. Di Indonesia jangan malu sok pintu sok merasa sok ngerti hukum semua. Jangan, udah malu. Ke daerah-daerah sekarang ahli ngaji bisa. Jangankan yang duriat Wali Songo, yang duriat Nabi Muhammad, yang keturunan kiai, keturunan tukang sawah juga ahli ngaji sekarang di sawah aja di pelosok-pelosok pedesaan saya investigasi banyak yang ahli ngaji. Jadi malulah kalau merasa sok pintar, sok ngebahas agama, sok ngebahas jihad, revolusi, akhlak dan sebagainya, bla 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 bla, hukum. Menurut pikiran lu paling pintar, ternyata di sudut sono ada orang yang lebih alim, lebih warok, lebih ahli ngaji, ahli kitab, dan berakhlak, bertawadu, dicintai masyarakat ustadznya. Padahal bukan turunan Nabi, bukan turunan Wali Songo, bukan turunan kiai. Jadi jangan sosokan lah di Indonesia malah. Walaupun gelar lu sekilo panjangnya juga percuma. Indonesia butuh orang yang berakhlak, berilmu karimah, berakhlak karimah, tawadu, dahulukan praktek, berbuat praktek, jangan banyak cocok. Sholat 5 waktu, sempurnakan. Awal waktu berjamaah. Puasa Ramadan, sempurnakan. Yatim piatu, sodakoh, itu yang jelas. Fakir miskin bantu, itu yang jelas tuh. Hormati orang lain, hargai. Gak usah banyak cocok, nyanyi nyong. Tapi pengamalan nol. Ujung-ujungnya kasus jubur, kasus pantat, kasus langkangan. Ujung-ujungnya kayak itu oknum-oknum anjingnya. Tahu saya rahasia-rahasia mereka oknum tahu. Kalau mau saya bongkar-bongkaran mah tahu saya kalau mau ngomong mah. Mulai lagi nih ke persoalan Haji Imad. Jadi lucu saya, jadi pengen ketawa. Itu memang sudah skenario. Nah ini kalau ini baru saya bilang, diduga ini by grand design, diduga ini ada pelaku yang sengaja adu domba baru. Karena saya tahu bahwa direncanakan khususnya kepada keturunan Wali Songo yang anti Ba'alawi jangan diberi panggung dimanapun. Nanti narasinya mereka pengadu domba, bikin ricuh Indonesia. Ya, nah ini baru, nah itulah itu yang mengadu dombanya itu. Nah buktinya Haji Imad di Madura nih. Ya, kalau bukan by grand design, ada otak yang sengaja ngadu domba antara pendukung Haji Imad di Madura dengan pendukung oknum Jongos Habib tersebut, ya itu buktinya. Kalau bukan siapa lagi kalau bukan ada yang by grand design, itulah sebenarnya otak pembuat pengadu domba. Nah itu orang itu yang memerintahkan jangan diberi panggung, anu. Kalau sekarang ini banyak yang mengadu domba antara kiai dengan Habib, nah, dengan NU. Siapa? Nah itu dia ngoceh yang seperti itu sebetulnya. Dan terbukti Haji Imad di Madura ditolak oleh siapa? Bukan oleh ulama Madura. Saya yakin ulama Madura, saya katakan lagi, ulama Madura orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang beradab, berakhlakul karimah, ramah tamah, tidak akan arogan. Saya tahu karena di situ ada tokohnya NU, ada Syekh Khalil Bangkalan Madura yang dihormati oleh orang Madura, oleh ulama Madura, oleh seluruh masyarakat Madura. Tahu semua, dan hampir mayoritas Madura terkenal NU-nya, hampir 95% NU-nya. Jadi sangat muskil kalau ada memang ulama yang menolak Haji Imad. Nah, yang kalau punya nolak itu ngaku-ngaku ulama, oknum. Kalau oknum Jongos budak, oknum Ba'alawi. Nah itu yang menimbulkan nantinya perpecahan, adu domba. Bagaimana jika terjadi pendukung Haji Imad di Madura memaksakan Haji Imad ke Madura, umpamanya terjadi gesekan. Nah, gara-gara apa? Gara-gara ditolak. Nah, yang menolak ini atas perintah siapa? Nah tadi, ya tadi tuh dedengkotnya Jongos, ya yang keluar, jangan beri panggung, anu. Nah inilah sebetulnya biangnya pengadu domba ini, itu orangnya. Lah udah tahu semua lah, rakyat Indonesia nggak usah ngomong lah, tahu semua. Siapa lagi kalau bukan dia lagi. Ayo jangan coba-coba di Banten begitu.
Jangan coba-coba diban begitu. Udah ketangkap oleh saya, sudah paham, sudah mahkum. Apa yang ada dalam rencana kalian semua, bisik-bisik. Allah Ta'ala insya Allah ngasih tahu ke saya, sudah tahu skenario kalian dibantu pun akan terjadi seperti itu. Dan sudah terjadi. Terbukti di Pandeglang kemarin kan, sudah terjadi. Jangan dikira oleh kalian, rahasia kalian tidak Allah kasih tahu ke orang-orang yang Allah kasih tahu. Semua kebusukan kalian tuh akan Allah bongkar nanti. Insya Allah kalian tidak akan menang. Insya Allah. Apalagi kalau orang yang melawan Allah, sebesar apapun organisasinya, sehebat apapun kuat-kuat di panggung, kau kuasai Indonesia di panggung, tapi kau melawan Allah, Allah akan kalahkan kalian. Mana melawan Allah? Satu, batil dihakkan, salah dibenarkan, haram dihalalkan, halal diharamkan, yang buruk dibenarkan, yang baik diburukkan. Yang lebih utama, oknumnya, kelompoknya, anggotanya batil dibela, haram dihalalkan. Yang lain benar tapi menyakiti oknum kelompok elu, diharamkan, dibatilkan. Nah itu kan melawan Allah. Nah, melawan hukum Allah Ta'ala, tidak selaras dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau hukum Allah kan haram ya haram, baik dilakukan oleh kita maupun oleh kelompok kita, anak buah kita, atau orang lain, ya haram. Kalau batil ya dibatilkan, walaupun dilakukan oleh kita, oleh kelompok kita, oleh anak buah kita, oleh kasih sayang kita, atau orang lain, tetap haram, batil. Gak dirubah, ini dirubah. Kalau kelompoknya, oknumnya, yang mosnya, yang berbuat walaupun dolim, haram, tidak dikatakan dolim dan haram, dibela terus. Kalau orang lain walaupun benar, halal, sah menurut hukum agama negara, tapi kalau merugikan kelompok elu, dibatilkan, diharamkan. Nah itu kan melawan Allah. Allah bakalan suka, Rasul bakalan suka. Maka melawan Allah, hancur kalian nanti. Ya, menegakkan hukum agama Islam tidak adil namanya. Nah, sistemnya suka dengan dan tidak. Kalau saya suka halal, boleh. Tidak suka haram, batil. Like and dislike. Nggak bener. Itu melawan Allah, hancur kalian nanti. Allah akan bongkar nanti kebusukan kalian. Sebesar apapun, kekuatan apapun kau punya organisasi, hancur nanti. Buktikan aja nanti ke depan. Udah mendingan tobatlah. Jangan kibuli kami orang Indonesia nih, orang Islam Indonesia dengan sok-sokan kamu merasa pinter agama. Udah gak aneh. Jangankan dengan Wali Songo, maaf. Jangankan dengan turunan Wali Songo. Jangan dengan yang Duriat Nabi, turunan Wali Songo. Maaf, dengan orang yang bukan tadi, yang bukan keturunan wali, keturunan Nabi, yang hanya keturunan tukang sawah. Banyak kok di pojok-pojok di Indonesia, khususnya di Banten, yang ahli-ahli ngaji, yang lebih waro, lebih takwa. Dengan itu aja, orang itu aja, kalian pun tentu ada apa-apanya. Kalian hanya menang panggung aja, berkuar dengan dihebatkan di medsos. Tidak sadar di pojokan Banten ada yang lebih pintar daripada kalian, lebih benar, lebih soleh, lebih takwa. Hanya malulah, nggak usah keluar-keluar sok ngerti agama. Dikit-dikit syariah, dikit-dikit syariah. Ada orang yang mengkritik tentang itu, anti syariah. Waduh, langsung aja anti Islam, munafik, kafir. Terus aja sekarang dewek ya. Jadi saya nggak heran kalau Haji Iman ditolak, ya, bukan oleh ulama itu, ulama Madura, itu hanya oknum jongos babunya, oknum habaib yang ngaku-ngaku ulama. Itu sebetulnya kelompok yang mengotori Madura, itu mengotori ulama Madura, karena Madura itu daerah yang sangat bersih, yang sangat bagus, ya, yang penduduknya soleh, taat, cinta agama Islam, cinta Syekhul Madura, cinta wali-wali, cinta ulama, ya, tidak menolak berkembangnya ilmu pengetahuan, ilmu nasab, tidak, berakhlakul karimah ulama Madura, masyarakat Madura. Saya yakin itu, ya, itu oknum yang menolak Haji Iman itu bukan ulama, bukan tokoh Madura, justru itu mencoreng nama baik Madura, mencoreng nama baik ulama Madura. Oknum itu mah, kalau mau jujur mah, oknum itu.
oknum itu tuh sebetulnya yang menjadi sabab nanti akan ada percikan itu, percikan yang nantinya seperti itu nanti ya. Saya nggak percaya itu tokoh ulama Madura, enggak. Saya tahu ulama Madura, apalagi tokohnya orang Madura, apalagi tokohnya itu tidak seperti itu sifatnya, baik, ramah tamah. Dulu aja, jangankan zaman sekarang, dulu aja zaman Londo itu eyangnya siapa tuh? Londo itu pernah ngangkat siapa tuh dulu? Londo yang masuk Indonesia. Londo aja diterima baik-baik, orang Madura ramah tamah, apalagi ini orang Islam, apalagi ulama kiai seperti Haji Imaduddin, apalagi ini membuka cakrawala pengetahuan. Masa ditolak? Tidak masuk utek aing, utek hati ku aing. Musang berbulu domba, kuntilanak berpakaian bidadari, penjahit ngaku penjihad. Jangan sampai terjadi di Banten. Sudah terdeteksi oleh kami, oleh saya. Tahu rencana-rencana oknum-oknum seperti kalian tuh. Nanti kalau ada lagi di Banten seperti itu, insya Allah bidin lebih kuat. Insya Allah tidak ada tuh tolak-tolakan. Teruskan, lanjutkan. Ada Allah Ta'ala kok. Syariatnya, ada hukum negara kok, ada kepolisian. Ngapain orang mau berpendapat, orang mau mengeluarkan pengetahuan, dijegal-jegal, ditolak-tolak? Ini namanya nih kriminalisasi ulama. Ini yang terhadap Haji Imad nih. Ini namanya baru mutlak nih, kriminalisasi ulama. Ini Haji Imad nih, karena Haji Imad jelas ulama, bukan teroris, bukan pecah belah bangsa dan umat, bukan. Mau dakwah nih. Katanya kelompok kalian, ketika kalian kelompoknya pengajian dibubarkan oleh kelompok yang lain, kalian ngomongnya ini anti pengajian, anti Islam, kriminalisasi ulama. Kalian sendiri yang mengistilahkan itu. Lah kenapa oleh kalian dilakukan terhadap Haji Imad? Haji Imad itu bukan preman, kiai. Jelas itu murid Abuya Dimyati Cidahu, murid Abuya Sanja, jelas itu orang Banten. Kenapa dilarang ceramah? Apakah ini bukan anti ceramah, anti Islam, anti agama? Bukankah ini namanya kriminalisasi ulama? Ini kenapa kalian lakukan? Mikir, sadar. Sadar, udah. Percuma kalian, keluar. Udah tahu rakyat Indonesia, umat Islam siapa kalian, siapa kelompok kalian. Udah tahu lah, udah. Mendingan jujur aja, iya betul saya ini nasabnya palsu. Tapi tolong jangan sampai tidak dihargai. Hargai saya, hargai kami, muliakan saya. Nggak usah kami dawir lagi, beri kami bila mana bersumbang kami. Udah, muliakan, cium tangan kami, cium kaki kami, dimanapun kami rangkul. Begitu sambut, marhaban, ahlan wasan, begitu dong, kasih wangi-wangian. Begitu bilang, yakin orang Indonesia akan menerima. Daripada sembunyi-sembunyian, ngotot-ngototan, jaim-jaiman, maksakan orang agar engkau dipercaya duriat Nabi. Padahal mereka sudah tahu semua kok. Tahu semua, sudah pinter-pinter orang Indonesia, orang Islam Indonesia sudah pinter semua kok. Saya mendoakan orang Islam Indonesia ini soleh semua, kaya semua, takwa semua, lurus semua, diberi pengetahuan oleh Ta'ala. Saya doakan semoga terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Makanya jangan pinter-pinterin mereka udah pada pinter, udah pada melek. Orang Banten udah pada melek, di kotanya maupun di dusun-dusunnya pada melek semuanya. Sudah tahu siapa kalian, boroknya kalian, kedoknya kalian, mau ngomong kalian abuya ke apa ke ngomong ngomong sudah asem gus anggo genep, percuma ngotot-ngotot deh. Isin gus kudu isin gus isin ulah kikituanan isin gus mending wajar-wajar bae lah, mending tawadu gus agama mah ulah loba dihias-hiasku jihad syariat Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh lidahmu banyak mungkar, mencaci maki orang. Tuh kemungkaran yang ada di dalam lidahmu, dalam hatimu, kemungkaran tuh buang tuh. Makrufkan lidahmu dengan menghormati orang, lidahmu. Amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum orang lain lakukan olehmu. Kemungkaran dirimu kau tidak hapuskan. Ma'ruf tidak kamu lakukan dari dirimu sendiri. Orang lain kau bilang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang lain ketika mungkar kau garang, kau ganas, kau persekusi, kau bubarkan.
Tapi ketika lidahmu itu mungkar, hatimu busuk dan mungkar, kau tidak bilang itu dinahikan. Ya, enak aja. Mau nahi mungkar. Udah dia ge. Loba ngalaksakeun kemungkaran melulu dia hasud. Ngomong naon? Di bawah Islam terhadap umat Islam kamu serang. Kiai, ulama, abuya, tokoh yang tidak sepaham denganmu kamu serang, kamu hinakan. Dilunjak ke dia. Ngomong Islam, kecuali dia perang atuh, jeng maaf di daerah luar, jeng non muslim, karak dia anak Islam, atuh keren aja ngalam. Dia ngaku Islam jam syariat jalan, tapi nu serangku dia oleh engkau itu orang Islam juga, kiai, ulama, boy ditokohkan di daerahnya Indonesia, kamu serang, kamu hinakan. Mau gimana saya percaya kalau kamu yang mengatasnamakan organisasi Islam, akhlaknya seperti itu mah hancur. Jangan-jangan itu bukan sesama muslim, ya, ngaku Islam aja, tetapi sebetulnya kau bukan muslim sebetulnya. Jangan-jangan kalian ini jindik ini, lahiriannya Islam tapi di dalamnya kafir. Itu buktinya yang diserangnya umat Islam, ulama, abuya, pokok masyarakat, ya, diulamakan di nasional internasional oleh oknum jongos itu dihina di medsos, di darat, di mana-mana. Tapi ngakunya kalian Islam. Apa-apaan? Aneh. Kok Islam jarang Islam? Terus bekok. Terus percaya aing. Semoga Allah Ta'ala ngampura. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepadaku dan kepada kalian. Semoga Allah Ta'ala meluruskan hatiku dan hati kalian. Semoga Allah Ta'ala mensolehkan hatiku, hati kalian. Semoga Allah Ta'ala menjernihkan hati pikiranku dan kalian. Semoga Allah mengistiqomahkanku dan kalian. Semoga Allah menjadikanku taubatan nasuhan dan kalian. Semoga Allah menyelamatkanku dan kalian di dunia dan di akhirat. Biiznillah, biquwwati qudratillah, birahmatillah, bihaqillah, binurillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.